Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bersaudara dimanapun berada, alhamdulillah selesai melaksanakan sholat Jumat. Siang hari ini kita bersilaturahmi dengan khatib yang bertugas pada hari ini. Beliau tercatat masih menjadi mahasiswa, tapi sudah bisa melaksanakan tugas sebagai khatib di masjid kita. Dan interaksi beliau dengan kita selama ini sudah terjalin lama. Beberapa kali pernah dimintakan tolong untuk bisa mengimami sholat tarawih dan juga beberapa kegiatan. Nah, siang hari ini kita akan berkenalan dengan seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan juga kegiatan Islam. Kita sapa Al-Ustaz Al-Mukarram Brother Akbar Azani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kabar semester berapa di IAIN? Alhamdulillah semester 5. Semester 5? Iya, Nggak terasa. Kalau jurusan apa, Kak? Jurusan hukum keluarga. Hukum keluarga. Advokasi. Alhamdulillah. Jadi Kak Akbar sudah lama berkenalan dan ya sering bantu-bantu di Malendeng, juga membantu di kegiatan tahfidz, dan di Pal-2 di masjid kita beliau bertugas sebagai khatib. Kita akan berkenalan, bertaruh, mungkin sebagian jamaah bertanya-tanya beliau ini siapa, tinggal di mana, dan apa kesibukan beliau. Kak Akbar sekarang tinggal di mana? Di Bengkol. Di Bengkol, Di Mapangit. di Mapangit ya, di Mapangit di Bengkol. Kuliah di IAIN. Iya. Jadi kalau berangkat dari rumah biasa berapa lama itu? kurang lebih kalau sampai di kampus itu 20 menitan. 20 menit. Iya. Laju. Ya, itu saya tackle 20 menit. Standar. Kalau laju 15 menit. Kak Akbar berapa bersaudara? Ada 6, 1 sudah meninggal. Satu Ya, sudah sudah. meninggal. Oh. Baru papa baru-baru lagi Papa meninggal. juga apa nih? Ya sudah dipanggil Allah. Ya, sudah meninggal. Jadi itu hari Kak Akbar WA atau takziah, cuma pas malam itu memang berhalangan hadir dalam takziah atas wafat ayahanda beliau. Nah, Kak Akbar kalau sekolah di Manado apa dari mana? Sekolahnya di Manado. SD? Kalau SD-nya itu di Jawa. SD di Jawa? SD di Jawa. Dari kelas 1? Dari kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3. Ya, kalau kelas 1-nya masih di Manado. Masih di Cuma Manado. mama kirim ke Jawa tuh pas kelas 3. Kelas 3. Iya, Sampai? kelas 3, sampai kelas 4. Ya, kurang lebih di sana 2 tahun setengah. Itu lama keluar dari sana kelas 4 juga. Lama juga 2 tahun setengah itu karena aku nggak naik kelas. karena Ya, itu alasannya karena pertama waktu itu mama terlambat kirim uang SPP. oh Sehingga yang belum bayar SPP itu tidak dinaikkan kelas. Ya, gitu. berpengaruh. Iya, berpengaruh juga. kiriman dan Iya. jadi 2 tahun harus dapat dua tingkat gitu. Iya, sempat. Baru dari situ SMP di mana? SMP-nya di MTS Nur Taqwa. Di Iya, di Manado. MTS Iya. di Nur Taqwa. Baru SMA SMA-nya itu di Manmode. di Manmode. Iya. Oh, berarti hanya SD kan di SD-nya itu kelas 4 tuh keluar dari Jawa itu sambung ke Darul Istiqomah. di Terus Bailang. Istiqomah yang di Bailang. Di Bailang, Oh. iya. Jadi cuma 2 tahun. Iya, cuma 2 tahun. 2 tahun. Iya. Alhamdulillah. Baru Kak Akbar ini kan sekarang kuliah semester 5. Kemudian Bapak sudah ada,
cara Kak Akbar bisa terus lanjut studi? Pertama motivasi dulu. Apa yang motivasi Kak Akbar lanjut kuliah? Ya, motivasinya itu karena almarhum bapaknya Akbar itu sudah pesan-pesan Akbar sebelumnya. Itu kalau apapun yang terjadi, masalah-masalah apapun itu, masalah dunia yang kadang buat Akbar jadi down dan lain sebagainya, itu tetap diteruskan pendidikannya gitu. Nah, karena sosok Bapak Akbar itu sosok bapak yang patut Akbar contohi, karena kerja keras beliau itu sampai menjadi seorang pengacara itu sangat sangat panjang perjalanannya gitu. Dari bapak mulai jualan buku keliling, pikul-pikul dus gitu, ke daerah Cereme sampai pokoknya daerah Tuminting itu bapak jualan buku. Nah, itu buku dibeli di Lima Putra baru bapak jualan. Nah, dari hasil jualan buku itu bapak bisa bayar sekolah, ya, bisa menyelesaikan kuliah gitu. Itu yang jadi motivasi untuk Akbar untuk apapun yang terjadi. Bapak juga kan dulu pernah waktu di kuliah itu opa dengan oma itu tidak ada. Jadi bapak tetap semangat untuk jalankan tuh kehidupan, apalagi soal masalah kuliah. Jadi bapak yang tanggulangi sendiri bapak uang kuliah sampai bapak bisa jadi seorang pengacara gitu. Jadi sosok bapak ini berpengaruh Pak Kak Akbar. Iya, berpengaruh. Ada kenangan yang tidak dilupa. Ya, kenangan yang tidak dilupa itu ya tentunya Akbar waktu itu juga waktu masih kecil itu bapak sering lihat Akbar itu masih kecil itu sudah naik di meja berceramah sendiri. Jadi bapak lihat anak ini rupa ada basic di agama gitu, ada bakat gitu. Jadi bapak rencana mau kasih sekolah ke Jawa. Nah, itu akhirnya bapak sekolahkan Akbar ke Jawa. Itu juga diantar dengan mama gitu. Jadi alhamdulillah dengan bekal yang bapak sudah kasih, bekal agama yang bapak sudah kasih ke Akbar itu semua, itu yang buat Akbar itu lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu agama. Dan juga yang ujian yang Allah kasih barusan itu bapak sudah dipanggil Allah. Alhamdulillah motivasi dari Akbar bapak dulu itu masih melekat Akbar di kepala, masih tertanam. Kalau boleh tahu papa orang mana? Papa orang Sangir. Orang Sangir. Di Tagulandang, di Biaro. Bukan di Biaro, di Sitaro. Kepulauan Sitaro di Kabupaten Tagulandang. Di Tagulandang. Ya. Pernah kesana? Sudah pernah. Keluarga besar Bapak ada di? Iya, sebelum Bapak meninggal satu minggu, 2 mingguan sebelum Bapak meninggal, itu aku sempat ada kesana. Bapak juga terakhir ke sana. Sempat ketemu dengan keluarga. Pas meninggal di Manado. Iya, meninggalnya di Manado. Iya. Mudah-mudahan almarhum Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. Kak Akbar. Ya. Caranya Kak Akbar menyelesaikan sekolah sampai kuliah ini caranya gimana? Dengan keterbatasan, banyak kekurangan, keperluan banyak. Ini banyak keajaiban atau bagaimana coba? Ya, alhamdulillah Bi. Tentunya mungkin dengan bekal Al-Quran. Ya, Akbar juga dulu waktu pesantren di Jawa itu mama juga kadang susah juga cari uang. Itu bapak juga begitu sama. Waktu bapak masih krisis ekonomi juga, bapak juga kesulitan. Nah, terus juga Al-Qurannya Akbar pelajari di Jawa. Itu Akbar dari buta Al-Quran sama sekali, sampai Akbar bisa sampai sekarang gitu. Nah, itu bekal Al-Quran itu pernah dari Kiai pernah sampaikan ke Akbar, motivasi ke Akbar, kalau kita mempelajari Al-Quran itu kita bisa bahagia di dunia dan akhirat.
Ya, bahagia itu bukan berarti kita harus kaya raya dan lain sebagainya, tapi Akbar merasa cukup dengan apa yang Akbar miliki gitu. Itu menurut Akbar motivasi yang Akbar selalu tanamkan sampai Akbar bisa menyelesaikan Akbar ke sekolah SD, SMP, SMA. Itu alhamdulillah semua itu juga berkat dari motivasi-motivasi dari para kiai di Jawa itu sebelum Akbar keluar dari Jawa. Jadi bekal Al-Quran itu yang kurang lebih bisa menjaga dari kekurangan, keperluan itu. Iya. Karena juga Akbar karena banyak orang sudah tahu kelebihan Akbar di situ. Nah itu yang jadi orang bantu Akbar bayar SPP gitu, dan itu jadi ya orang-orang itu suka sekali mau membantu Akbar gitu, sampai Akbar sampai sekarang pun kuliah pun beasiswa Akbar ada gitu. Iya, beasiswa itu karena juga orang lihat Akbar jaga ngajar gitu. Nah jadi mereka cari nih guru-guru ngajar ini mau dikasih beasiswa, jadi dikasih Akbar gitu. Jadi selain kuliah Kak Akbar apa? Kesibukannya apa? Kesibukannya ngajar. Mengajar. Ya. Ngajar apa? Ngajar TPQ ngajar Quran. Iya, ngajar Quran. Iya. TPQ. Itu TPQ yang di Aspol Sumompo, dengan juga mengajar privat. Iya. Jadi selain kuliah ngajar. Iya. Dari situlah Kak Akbar bisa tambah-tambah iya, untuk keperluan. Iya. Memang ininya Kak Akbar apa? Iya, cita-cita atau keinginan selesai kuliah? Ya, cita-cita besar itu pertama ya minimal lah bisa menjadi imam di Masjid Raya. Masjid Raya Manado. Itu minimalnya. Minimalnya. Jarang ini. Mau jadi apa? Mau jadi imam. Menjadi apa? Tentara, jadi polisi, jadi dokter. Iya, tuh jadi sekarang jadi bisnismen. Jadi apa? Jadi guru ngaji. Apa alasan Kak Akbar kok cita-citanya apa DP Bahasa itu? Kalau enggak umum enggak biasa dan rupa enggak sama dengan teman-teman yang lain, apa? Alasannya apa? Ya, pertama juga tujuan Akbar itu di IAIN Manado ambil Fakultas Syariah atau di hukum keluarga itu pertama tujuannya itu mau jadi hakim. Hakim. Nah, itu sebenarnya Akbar punya cita-cita dua. kalau enggak imam masjid raya, ya jadi hakim. Gitu. Kalaupun belum rezeki dua-dua ya insyaallah Allah pasti mau permudahkan itu Akbar. Insyaallah. Enggak DP alasan jadi imam. Orang menghindari jadi imam, ini mau jadi imam. Alasan jadi imam ya pertama Akbar lihat kadang di Manado ini sedikit ya pemuda-pemuda yang menyukai masjid gitu, juga bisa untuk mengimami orang gitu. Nah, juga memotivasi juga teman-teman pemuda yang lain. Jadi, Akbar tujuannya untuk jadi imam juga itu untuk memotivasi orang-orang kalau bacaan Al-Quran itu sangat penting itu, apalagi khususnya untuk laki-laki, karena dia nanti jadi bapak rumah tangga yang bisa mengajarkan anak-anaknya jadi contoh gitu. Nah juga Akbar juga bisa memotivasi orang lain untuk lebih semangat untuk belajar Al-Quran, karena dengan Al-Quran kita bisa banyak mendapatkan keberkahan dari situ, memperoleh keberkahan yang di dunia maupun di akhirat itu. Nah, nih Kak Akbar kan ini kalau di Masjid Patora bertugas sebagai khatib, jadwalnya juga sudah ada. Nah, pertanyaannya nih, Kak Akbar ndak malu atau sungkan, ada orang tua, ada ini kok pede gitu. Ndak, gimana perasaan gimana? Kalau Akbar sendiri sih ya karena sudah terbiasa. Pertama sebelum dari sini juga Akbar juga pernah khotib di luar, dan
pengalaman pertama sekali Akbar khotib itu ya gemetaran. Pengalaman pertama gimana? Pengalaman pertama? Ya awalnya Nggak pertama. keluar suara? Bersuara. Bersuara. Bersuara cuma itu masalahnya ada jangan sampai ada ustadz yang dengar gitu kan. Akbar itu yang terbatas ini kan. Jangan sampai salah menyampaikan, nanti ada koreksi. Betul. Cuma kan kalau mau dilihat orang juga koreksi juga kan baik juga untuk tuh orang lebih. Jadi itu yang koreksi pasti ada. Waktu di pengalaman pertama tuh ada banyak orang yang koreksi Akbar. Nah itu koreksi itu yang bisa jadi Akbar terbentuk, bisa lebih belajar lagi untuk jadi khotib. Nah sampai sekarang. Ada pengalaman ini nggak? Apa lucu waktu jadi khatib? Pengalaman lucu itu basur dingin di basur dingin di mimbar. Kipas berarti. Pertama kipasnya nggak ada. Gimana? Terus juga gugup. Terus juga Itu yang pertama, itu yang soal keberapa? itu yang pertama. Oh yang pertama. Juga bacaannya masih gagap-gagap. Jadi lantaran Sunda tahu mau baca apa, begitu juga. Ada kadang jaga baca, kadang jaga tak salah bawa cerita gitu, jaga tak putar gitu. Jadi itu yang kadang latihan dulu baca supaya nanti berikut-berikutan bisa lebih lancar membaca. Baru pernah nggak waktu Kak Akbar khatib ada dosen atau ada teman satu kelas atau angkatan yang Akbar pernah nggak? Pernah. Kok? Apalagi kalau ustadz itu. DP respon bagaimana? DP respon mau lihat orang pemuka saja rasa gugup memang minta ampun. Nah itu yang jadi karena ada 2 orang di situ, Akbar jadi lebih menjaga jangan sampai ada yang salah gitu, berusaha untuk tampil terbaik dan di mimbar gitu. Nah cuma tetap ada juga mereka koreksi, Akbar jangan begini ya, jangan begini. Oh iya. Nah, itu jadi aku belajar untuk kedepannya kan jadi motif itu. Jadi ya kurang lebih teman-teman kali habis kelar dari mimbar teman-teman begitu ya baca naik mimbar begitu ya. Jadi ini bersuara ini pertama. Nggak boleh sombong sekali. Selama kuliah itu pernah nggak ada kesulitan dalam tadi kan kalau waktu SD itu terlambat bayar SPP gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih pernah ada sempat kesulitan bayar UKT gitu. Nah terus alhamdulillah waktu sebelum pembayaran UKT itu kan belum ada ancang-ancang doi untuk bayar UKT. Jadi istilahnya doi masih kosong untuk bayar UKT. Nah lihat di Akbar punya kan akun channel gitu. Oh iya. Ya, punya akun channel. Nah itu akun channel Akbar itu ada penghasilan di situ. Nah itu pas pencairannya itu pas DP besok terakhir bayar UKT. Jadi alhamdulillah. Dan DP jumlah sama dengan bayar UKT. Jadi pencair kemarin di itu langsung bayar UKT alhamdulillah. Jadi ada uang kemudian. Jadi di saat-saat yang mendebarkan kritis gitu ya tiba-tiba tidak disangka kan? Tidak disangka. Rezeki Allah kan itu. Jadi Kak Akbar ini juga punya channel di YouTube Akbar Azani. Nah, di situ beliau ya ada sholawat, ada lagu-lagu nasyid juga ada, dan yang paling banyak ini tilawah Quran. Nah, orang support Kak Akbar supaya itu tadi tanpa diduga ada pemasukan dari channel YouTube tersebut. Mudah-mudahan nih ke depannya channelnya Kak Akbar berkembang, rajin upload dan bisa jadi jadi salah satu contoh bahwa bisa kok mendapat pemasukan dari manapun, yang penting kita mau berbuat gitu. Nah, Kak Akbar, kenapa milih jurusan syariah tadi? Hukum. Ya, hukum. Pertama kan ada tarbiyah, ada ada Usuludin, iya. apa? Alasannya kalau
karena waktu sebelum Akbar masuk kampus itu Akbar tipe orang yang sulit menentukan sesuatu, sulit menentukan gitu. Jadi masih pelimpan gitu. Nah, jadi Akbar masuk ke hukum itu karena Akbar lihat orang-orang hukum itu mereka kalau A, B gitu. Oh jelas. Jadi jelas. Kalau hitam putih gitu. Walaupun kenyataannya kadang hukum kadang enggak itu gitu. Nah, jadi itu yang jadi Akbar alasan masuk ke hukum keluarga di IAIN itu untuk utamanya mendidik Akbar diri sendiri untuk jadi seorang yang konsisten gitu, tegas. Nah, lebih tegas lagi, lebih gampang memutuskan sesuatu, memilih sesuatu itu yang itu jarang. Kalau pengalaman Kak Akbar pernah nggak ada orang bilang soalin atau kan ngajar ngaji, khutbah, terus ceramah juga. Suruh betul-betul. Oh banyak sekali nih, bukan cuma kan sedikit. semua orang Akbar nih umur badai, godaan bukan angin sepoi-sepoi, angin badai, gimana kan? Iya, alhamdulillah banyak gitu. Alhamdulillah banyak. Oh bagaimana? Kak Akbar mau lewati itu dia ya, responnya sih lebih ke apa ya, Bi? Itu jadi lebih Akbar bahan lebih semangat. Bi. Karena bukan lebih down, Bi. Malah lebih semangat, Bi. Karena apa ya, Bi? Akbar suka dengan Akbar diri sendiri. Gitu. Akbar suka dengan Akbar kegiatan yang Akbar punya gitu. Karena itu menurut Akbar kesukaan sendiri, bukan menurut orang lain kesukaan, menurut apalagi orang tua gitu. Itu Akbar kesukaan sendiri. Jadi mana itu jadi terbentuk dan itu jadi Akbar hobi gitu. Jadi itu orang bilang soalin lah apalah itu jadi ngaruh Akbar untuk down gitu. Marah enggak? Ya marah sedikit. Namanya manusiawi, pasti marah-marah. Tersinggung pasti ada. Cuma jangan sampai baper sekali nih. Jangan sampai nanti efeknya nanti Akbar jadi malas kuliah atau malas ngajar gitu. Nah itu mungkin kadang sifat manusiawi kan pasti ada itu, tersinggung dan sebagainya. Kalau lagi galau apa yang Kak Akbar lakukan? Ya kalau lagi dengan galau, komen begini, kan ada orang galau ada yang buang ke kuala. Kalau Akbar sih galau nih, alhamdulillah lebih suka sendiri. Lebih ya mungkin sama dengan di film Dilan kali. Atau kalau film di tempat bagaimana? Di tempat ramai atau sunyi? Di tempat sunyi pasti. Kalau tempat ramai kan ya udah boleh sekali galau di di tempat sunyi. Jadi kadang jaga pikir tanpa ya pemandangan baru duduk saja di situ gitu. Refreshing lihat pemandangan lebih baik dari pemandangan yang Allah ciptakan ini yang begitu indah dan supaya lebih tenang dan tenang juga ini pikiran, supaya apa yang orang komen Akbar itu komen yang tidak baik itu bisa jadi apa ya, jadi motivasi untuk Akbar dan jadi bahan penyemangat gitu supaya lebih baik gitu. Mungkin kan orang komen itu ada orang komen karena mungkin menghina, ada orang komen untuk membangun, ya itu kan orang bisa menilai gitu. Mungkin itu jadi Akbar bahan untuk lebih semangat lagi gitu. Dan efektif kalau termenung dia ya, menyepi dan ada hasil. Oh sudah. Iya, alhamdulillah karena itu mungkin memakan waktu kurang lebih 1 jam itu. 1 jam itu sudah minum kopi. Apa tempat favorit atau pantai, gunung atau kuburan? Kalau tempat favorit itu di Karangria. Karangria ya, karena Karangria orang juga pakai kali pacaran itu Akbar pakai untuk renungan. Muasabah. Ada nggak pesan dulu waktu belajar di pesantren atau pesan orang tua yang sampai hari ini tuh Kak Akbar masih ingat, dan itu pesan itu tuh ini kayaknya yang jadi penyemangat untuk bisa terus melewati yang tadi ya, omongan negatif orang, terus keadaan yang banyak keterbatasan gitu. Apa pesan dari orang tua sih ya mama pernah pesan juga kalau Akbar nanti kuliah sekolah dimanapun jauh manapun nanti tetap ingat
apa yang mau pesannya itu jangan sampai terlalu baper dengan omongan orang gitu. Kalau baper sih boleh, nah, namanya manusia kan pasti ada sifat tersinggung dan sebagainya itu muncul. Nah cuma itu bilang jangan sampai nanti Akbar baper terus bapernya tuh sudah kelewatan sampai kuliahnya terganggu, sekolahnya terganggu, apalagi ngajarnya juga terganggu. Jadi bilang tetap jadi Akbar ke diri sendiri. Jangan sampai nanti orang mau komen, oh Akbar ngana ini begini, ngana ini begitu, pas ngana begini teh, pas ngana begitu. Itu jangan sampai termakan dengan omong-omongan itu dia. Nah kadang juga ada orang untuk komentar-komentar ke Akbar itu komentar-komentar yang baik, yang membangun, itu yang Akbar ambil. Tapi untuk komentar-komentar yang buruk itu ya Akbar kesampingkan gitu. Jangan sampai itu jadikan Akbar itu jadi lebih down gitu. Nah, tetap juga namanya pemuda Pak Akbar begini juga kan kadang sikapnya masih ya ada baperan gitu. Kak Akbar umur berapa sekarang? Ya umur 20. 20. Iya. Masih sangat muda dan sangat prospek insya Allah ke depan. Iya, Kak Akbar ini terakhir nih. Iya. Abi mau tanya apa sih yang membuat Kak Akbar ini bikin channel YouTube? Dan yang kedua, kenapa Kak Akbar sekarang jarang upload konten YouTube? Ya, pertama historinya itu Akbar buat channel YouTube itu waktu zaman SMA. SMA waktu ya. Iya, itu pertama Akbar cuma mau suka belajar edit video. Iya, suka belajar edit video. Pertama itu Akbar cuma upload video itu kalau misalnya nanti lihat di channel Akbar itu video paling terakhir itu ada video azan. Iya, video azan. Itu azannya orang lain, Bi. Itu azannya orang lain Akbar upload di YouTube. Itu masih di YouTube tuh masih belum ada pelanggaran hak cipta. Nggak ada yang klaim. Iya, nah belum ada klaim. Nah, jadi itu Akbar edit azannya dengan Arabnya juga, artinya juga Akbar edit. Nah, berupload pertama itu. Nah, itu alhamdulillah masih 6 orang bunyi, 7 orang masih sedikit. Nah, itu cuma tes gitu, cuma tes. Akhirnya Akbar lihat juga teman-teman lain juga, teman-teman lain ada yang juga yang hobi buat video, orang juga punya YouTube. Nah, itu Akbar jadi termotivasi. Coba kan berkarya di YouTube. Karena Akbar tipe orang yang suka mencoba sesuatu, mencoba sesuatu. Itu. Sedangkan masuk hukum saja ini itu mencoba. Karena Akbar dari SD. Bukan lantaran bapak pengacara. Bukan karena itu bukan. Ini kan untuk coba. Karena waktu dari SD itu MI, MTS, MA itu di agama semua. Nah pas masuk ini hukum. Jadi orang bilang, Akbar kenapa nak masuk Usuluddin? Begini. Nah itu kan Usuluddin belajar agama gitu. Nah jadi itu yang Akbar pikir buat channel YouTube itu buat Akbar kelebihan itu Akbar tuangkan ke situ semua. Itu bukan untuk pamer, tapi untuk lebih memotivasi orang kalau belajar Al-Quran itu sangat penting gitu. Karena ada juga di video-video pertama itu Akbar juga kasih tutorial cara baca Al-Quran bagaimana, tutorial itu banyak lihat di Akbar channel YouTube itu banyak. Nah juga akhir-akhir ini juga Akbar jarang upload karena pertama tugas menumpuk, tugas kuliah itu menumpuk. Akbar juga sibuk ngajar, sudah 2 tempat ngajar 1 hari. Jadi setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi dari pagi itu jam 7 itu dari subuh mandi, jam 7 sudah siap-siap ke kampus. Nah, siap-siap ke kampus, terus kampus itu sampai jam 3. Iya, jam 3 asar. Salat asar di kampus, terus habis salat asar langsung ngajarnya di Wania. Di Wania? Iya, di Wania. Yang privatnya? Iya, privat. Nah, itu ngajar di Wania. Habis ngajar itu cuma 2 orang anak.
Terus juga habis ngajar di Wanea jam-jam 5 itu sekelar. Terus saya lanjut di Aspol, sekaligus sholat maghrib di sana. Gitu. Jadi di Aspol itu aku berpegang TPA di Masjid Nur Ain gitu. Nah, alhamdulillah sudah ada akbar murid-murid yang sudah Al-Quran gitu. Dan juga yang privat di Wanea, alhamdulillah mereka dari akbar dari Iqra 1 sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah Al-Quran. Dan juga yang di TPA juga ada 5 orang sudah di Al-Quran. Ya, alhamdulillah itu juga berkat berkat kasih sayang Allah juga, dan mungkin itu berkat dari semangat mereka gitu. Karena kalau anak-anak sekarang kan kalau semangat sekarang yang kalau misalnya pergi paling cuma dengan kalau ada tamang kalau mau pergi itu kalau ada tamangnya mau pergi. Cuma mereka alhamdulillah di sana anak-anak di sana itu lain daripada lainnya itu. Ini kan biasa guru yang tanya murid di mana. Ini mereka tanya guru. Ini guru ini so di mana? Gitu. Biasa mana ini anak-anak gitu. Kalau ini mana DP guru. Nah, ini orang taunya Kak Akbar nih sibuk di pengajaran keagamaan, ngajar TPQ, TPA, ngajar privat, kemudian khatib. Umur masih sangat muda 20. Nah, kebanyakan umur sekitar itu masih suka main game. Nah, pertanyaannya nih, Kak Akbar juga suka main game? Ya, suka. Aku udah suka main game, suka sekali main game. Ngaku. Iya, ngaku. Ya, itu game itu kalau menurut Akbar, ya mungkin teman-teman lain yang di rumah mungkin jangan sampai game itu jadi hobi gitu. Ya itu Akbar jadikan game itu sebagai apa ya? Kadang kalau sudah pusing, mau suka refreshing atau apa, game. Tapi tugas kuliah terus ngajar enggak? Ya alhamdulillah enggak terganggu ya, enggak terganggu. Ya, jadi enggak terganggu. Atau justru main game yang terganggu? Ya kadang tuh hari pernah juga terganggu. main game terganggu. Iya, main game terganggu. Sampai lupa juga ini kan waktu ngajar. Cuma ya gimana ya? Cuma kadang jaga kontrol diri sendiri gitu. Jangan sampai ini game ini yang kuasai ini waktu itu kan. Waktu ngajar, waktu kuliah. Jadi Mas Saudara jamaah, game ini ya samalah permainan juga. Yang terpenting yang harus diingat bahwa jangan sampai permainan ini yang mengendalikan seluruh aktivitas kita. Jadi kita bisa membagi mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk keluarga, dan mana waktu tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan ini memang ya games mubah saja, boleh saja, sepanjang permainan itu satu tidak melalaikan diri kita dari kewajiban, terutama kewajiban syariat agama. Jangan lupa ibadah. Kalau misalnya kita sebagai seorang anak, jangan sampai kita melalaikan tugas sebagai seorang anak yang harus bisa membantu keadaan dalam rumah. Terakhir Kak Akbar, apa nih pesan Kak Akbar dan juga penyemangat buat yang seusia Kak Akbar supaya boleh berani mencoba seperti Kak Akbar tekuni ini, apa kata-kata motivasi? Ya, pertama kalau teman-teman yang di rumah mau menjadi seperti Akbar atau ini, itu pertama jangan sampai termakan dengan omongan orang lain. Kadang profesi apapun yang kita tekuni itu kadang ada menimbulkan banyak haters gitu. Nah itu ya, jadi jangan sampai apa yang komentar-komentar dari mereka, komentar buruk dari mereka itu jadi kalian lebih down gitu, jadi lebih tidak semangat untuk menjalankan aktivitas atau menjalankan tugas-tugas yang menjadi profesi kalian gitu. Jangan sampai, karena kalau yang menurut Akbar, pemuda-pemuda rupa kita sekarang ini itu kalau jadi diri sendiri itu dengan hal-hal yang baik itu menurut Akbar itu sangat penting gitu, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi pertama juga
harus konsisten juga, istiqomah. Jangan sampai karena ada komentar dari orang lain atau alasan-alasan dari orang lain, jangan sampai suka-suka mau masuk ini, mau jadi ini, jadi itu. Nah, jadilah mau kemauan sini, oh saya mau jadi bisnis atau jadi apa, jadilah bisnisnya gitu. Lalu juga mau jadi tentara, mau jadi polisi, tapi kalau mau jadi akbar begini, ya pertama teman-teman juga bekal yang paling utama itu adalah bekal Al-Quran gitu. Karena banyak pemuda-pemuda sekarang yang terlihat juga kadang masih mengajinya masih kadang keliru. Ada yang sudah tahu mengaji tapi tajwid-tajwidnya itu masih agak keliru gitu. Jadi itu yang jadi tugas pemuda-pemuda sekarang tuh untuk lebih lebih meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran gitu. Karena nantinya itu pemuda-pemuda ini yang akan meneruskan generasi-generasi abi gitu misalnya kan, generasi orang tua. Nah, jadi jangan sampai juga pengaruh-pengaruh teman-teman, pengaruh pergaulan yang bikin teman-teman juga yang di rumah ya terikut arus gitu sampai salah pergaulan dan lain sebagainya gitu. Ya teman-teman bisa bebas memilih apapun yang teman-teman mau suka jadi apapun. Nah, tapi jangan sampai bekal ilmu agama itu kita tinggalkan gitu. Jadi ilmu dunia jalan, ilmu juga akhir juga jalan gitu. Jadi sebarengan, seimbang gitu. Itu yang bersih jadi seperti patokan gitu. Baik, alhamdulillah. Bersaudara jamaah dimanapun berada, alhamdulillah, walaupun ya bercerita santai, ada pelajaran dan hikmah, terutama semangat untuk bisa mencintai agama dari sejak dini. Jangan sampai nanti ketika sudah berumur, sudah tua, baru kemudian kita kembali ke masjid, kemudian baru melaksanakan ibadah. Dan ini bisa menjadi pelajaran dan juga contoh bagi diri kita untuk bisa membimbing dan membina putra-putri kita, orang arahkan ke arah yang lebih baik, lebih positif, dan juga lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan bercerita santai siang hari ini banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita dapatkan walaupun kita santai dalam bercerita. Kak Akbar, terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini di bercerita santai. Mudah-mudahan nanti orang boleh saling mengunjungi di channel beliau supaya terjalin silaturahim dan juga bisa saling belajar menimba pengalaman. Kak Akbar sukses kuliah, sukses dunia dan juga sukses akhirat. Bersaudara jamaah, demikian bercerita santai pada siang hari ini. Jangan lupa semua sukses dunia, sukses akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.